Oke, jadi kalau misalnya kita bahas dari sisi pergerakan ISG, saya akan tarik dulu narasinya dari sisi global ya, my friends ya. Karena ketika terjadi penurunan kemarin yang sempat intraday-nya menyentuh 3% dan akhirnya tutup 1,96%, banyak banget yang bertanya-tanya apakah ini efek dari global kah atau dari dalam negeri. Kita bahas dulu dari sisi global ya. Jadi kalau dari sisi global, kalau my friends mengikuti berita tadi pagi, Jerome Powell dari The Fed itu memberikan speech di mana dia menyebutkan bahwa sebenarnya secara data tidak ada banyak perubahan ya, baik dari data ketenaga kerjaan, baik juga dari data inflasi, yang pada akhirnya ekspektasi pemangkasan suku bunga itu masih berjalan sesuai dengan ekspektasi pasar. Jadi kalau misalnya my friends lihat dari probabilitas pemangkasan suku bunga yang akan terjadi di akhir Oktober nanti, itu masih terbuka lebar nih my friends. Dan ekspektasi untuk Fed Funds Rate-nya itu akan berada di angka kisaran 3,75 sampai 4%. Jadi ada ekspektasi pemangkasan suku bunga lagi nih untuk di Oktober ini. Jadi sebenarnya kalau dibilang dari sisi global, narasi pemangkasan suku bunga ini masih on track lah kalau kita boleh bilang. Terus juga kita beberapa hari terakhir ini kita menginformasikan bahwa dari sisi globalnya pun semenjak hari Jumat pergerakan indeks global juga tergolong mulai kondusif ya. Kalau sebelumnya pas hari Jumat terjadi penurunan cukup signifikan, hari Senin kemarin lusa dan juga hari Selasa kemarin itu pergerakannya itu mulai stabil lagi. Dan kalau misalnya my friends lihat, tidak hanya terjadi di pasar di Amerika Serikat, tapi di pagi hari ini pun juga untuk pasar di Asia juga tergolong cukup kondusif. Berarti kalau seandainya kita mencoba mengkaitkan penurunan kemarin dengan pergerakan dari sisi global, sepertinya jawabannya nggak ketemu ya, my friends ya. Jadi ini bisa dibilang secara global sejauh ini keadaannya mulai membaik. Seperti apa yang kita bahas beberapa waktu terakhir, jadi kita bisa langsung lihat nih kira-kira apa yang terjadi dari sisi dalam negerinya sendiri. Nah, kalau misalnya my friends lihat dari sisi pergerakan IHSG, terjadi penurunan yang sangat signifikan ya dalam hitungan cepat itu terjadi di sesi 2. Baik lagi my friends, kalau my friends nonton episodenya Tiger Insights di minggu lalu di hari Jumat, kita bilang bahwa kita tanda kutip akan terbiasa melihat atau merasakan volatilitas yang cukup tinggi ya, karena di hari Rabu seingat saya itu juga terjadi hal yang sama meskipun secara tanda kutip gempanya nggak sebesar kemarin ya my friends ya. Tapi baik lagi ini adalah suatu hal yang sebenarnya sudah kita bahas dan bukan suatu hal yang mengejutkan meskipun di luar ekspektasi tingkat volatilitasnya ya. Tapi baik lagi kalau misalnya my friends lihat setelah terjadi penurunan menyentuh 3,08%, IHSG-nya berangsur-angsur mulai pulih lagi. Dan seperti biasa setelah turun dalam, kenaikannya pun juga cukup signifikan dalam hitungan yang cepat juga. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat IHSG-nya dari sisi faktor lokalnya mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam hitungan singkat? Balik lagi my friend, seperti yang sudah kita bahas, saham-saham konglomerasi yang menjadi penggerak indeks dalam beberapa bulan terakhir ini memang memiliki peran yang sangat penting sekali ya. Karena sekalinya mereka mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan bisa dikatakan sangat signifikan ya kalau dibandingkan dengan blue chips, efeknya ke IHSG ini cukup masif. Jadi ketika pergerakan itu berubah, mereka mengalami penurunan, otomatis efek ke IHSG-nya pun juga cukup masif. Ini yang kita sering bilang bahwa IHSG ini bisa dibilang sudah masuk dalam fase new normal ya. Jadi kalau ngeliat IHSG itu naiknya bisa kencang, ya kita juga harus berekspektasi IHSG pun juga suatu saat nanti bisa turun juga cukup signifikan gitu loh. Jadi kalau misalnya lihat dari data statistik kemarin, hal yang menarik itu dari top laggards-nya my friends yang membuat indeks itu mengalami penurunan. Kalau my friends perhatikan, ini kombinasi baik blue chips maupun konglomerasinya. Meskipun kalau kita lihat dari sisi persentase yang besar-besar itu datangnya dari saham-saham konglomerasi seperti BRPT, ada juga Cuan, ada juga TPIA, ada Koin dan juga CDIA. Blue chips yang memang mengalami penurunan cukup signifikan dalam kategorinya blue chips ya, turun signifikannya itu terjadi di banking. Jadi sebenarnya untuk blue chips yang banking kita sudah sering bahas ya, jadi bukan suatu hal yang mengejutkan. Di sini my friend bisa lihat bahwa pemberat indeks dari awal tahun masih konsisten banking dan kemarin mereka naiknya nggak ikutan naik kencang, pas turun malah ikutan turun kencang ya. Jadi memang banking ini memang agak berat. Tapi
beberapa hal ya, ini hal yang pertama yang kita melihat dari observasi yang cukup menarik dari kemarin itu adalah, ini bukannya kita mencoba menenangkan, tapi ini berdasarkan fakta ya my friends ya. Kalau memang ini crash yang benar-benar crash ya, yang real datangnya dari saham-saham konglomerasi, seharusnya kemarin itu kita ngelihat banyak banget yang ARB. Ya, jadi saham-saham konglomerasi ini harusnya ARB semua lah kalau boleh dibilang yang kemarin-kemarin naik signifikan. Tapi sejauh ini, kita ngomong sejauh ini ya, sampai dengan penutupan kemarin, saham-saham konglomerasinya itu memang menyentuh kayak cuan 13%, CDS 11,84%, sempat ARB tapi tidak ditutup dalam keadaan ARB. Bahkan hal yang cukup menarik ini terjadi di brand ya my friends ya. Market cap terbesar sempat turunnya kalau saya tidak salah 7%-an, tapi ditutupnya 1,53%. Jadi kalau seandainya ini memang benar-benar crash, harusnya saham-saham ini turunnya lebih dalam lagi dan ARB-nya kelok. Karena kan kita sekarang maksimal penurunannya masih 15%. Tapi yang terjadi kemarin belum seperti itu. Ya, ini observasi yang pertama ya. Ini bukan mencoba menenangkan, tapi ini faktanya seperti ini, my friends. Jadi bisa dibilang, ya sebenarnya kemarin tuh belum bisa dianggap crash banget ya, kalau dilihat dari keadaan ini. Terlepas kalau blue chipsnya, terutama yang banking, kita udah tahu lah ya, memang selling pressure masih besar. Nah, observasi yang kedua yang cukup menarik adalah, my friends, kalau my friends perhatikan, kita coba ambil samplingnya. Beberapa saham konglomerasi. Yang pertama ini kayak CDIA ya. Jadi saya coba kasih lihat pergerakan selama 5 menit. Ketika kemarin terjadi penurunan, ya ini perhatikan baik-baik, ini kursor yang saya gerakan, banyak banget transaksi itu terjadi ketika penurunan signifikan itu terjadi, my friends. Jadi kalau waktu jam setengah 2 ke jam 2 ya, itu kan turun signifikan tuh ya, nggak cuma CDIA, tapi beberapa saham yang lain, terjadi volume yang besar. Itu ada di CDIA. Di cuan pun, kalau misalnya my friends perhatikan, ketika turun yang cukup dalam, terjadi juga nilai transaksi yang cukup besar. Nggak cuma di cuan, di brand pun juga sama keadaannya kalau my friends lihat ketika terjadi penurunan, terjadi juga nilai transaksi yang besar. Bahkan di akhir sesi pun juga terjadi nilai transaksi yang besar juga. Jadi observasi yang kedua yang menarik adalah selain memang kemarin tidak ARB, juga ada perlawanan. Maaf my friends. Jika terjadi perlawanan nih, yang namanya market crash itu nggak ada perlawanan. Jadi turun-turun aja, ARB-nya kelok. Besoknya ARB lagi, kalau memang benar-benar tidak ada nilai transaksi yang besar ya. Tapi kemarin, baru hari pertama, setelah terjadi gempa beberapa waktu sebelumnya, mulai ada terjadi perlawanan. Jadi, kalau seandainya kita ngomong worst case skenario-nya, hari ini seandainya terjadi lagi, tapi polanya sama dengan adanya nilai transaksi besar, terutama di harganya ketika harganya koreksi atau harga bawah, dengan transaksi mayoritas terjadi di saat-saat tersebut, yaitu berarti bisa kita katakan penurunannya terjadi perlawanan. Dan biasanya penurunan yang terjadi perlawanan dalam skala yang besar akan diikuti dengan rebound yang juga besar sekali. Jadi bisa dikatakan kemarin itu memang terjadi penurunan, tapi masih ada perlawanan dan ini dalam skala besar. Jadi ketika nanti terjadi rebound, harusnya rebound ini akan sangat kuat sekali. Dan terakhir kalau misalnya berhubungan dengan saham-saham konglomerasi ya, karena kemarin banyak banget kontribusinya, kita sampai ngecek ke MSCI nih my friends. Jadi kalau my friends lihat, ada announcement apa sih yang sampai akhirnya membuat saham-saham konglomerasi itu benar-benar turun signifikan. Sejauh ini sampai dengan kita Tiger Insight nih pagi hari ini, tidak ada informasi terkait dengan perubahan review lah, atau mungkin ada beberapa perusahaan yang masuk dalam watchlist-nya si MSCI yang mungkin dikeluarkan untuk review bulan November. Sejauh ini tidak ada. Berarti bisa dikatakan dari globalnya tidak ada masalah, cukup kondusif. Dari hal yang berhubungan dengan global index seperti MSCI juga tidak ada pengumuman yang aneh-aneh lah ya kalau kita boleh bilang. Dan dari sisi lokalnya pun juga tidak ada berita yang sifatnya signifikan. Dan tadi kalau berdasarkan observasi kita, 2 poin tadi menunjukkan bahwa kita bisa dikatakan kemarin emang cukup membuat jantung itu mau copot ya my friends ya, tapi terjadi perlawanan dan crash-nya ini masih ada kalau boleh dibilang ya, bukan seperti crash yang signifikan, tidak ada perlawanan sama sekali. Normalnya kalau keadaan seperti ini, misalnya pola yang terulang lagi di hari ini turun tapi ada transaksi besar di harga-harga bawah, biasanya normalnya akan diikuti dengan rebound yang cukup kencang kalau keadaannya sama seperti kemarin lagi. Jadi my friends, dengan melihat keadaan kemarin, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, meskipun memang turunnya lumayan besar ya, my friends ya. Itu untuk dari si ISG. Nah,